Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita mengenal yang namanya tanda-tanda waqaf. Oke, sebelumnya kita membaca Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, di sini kita akan mengenal yang namanya tanda-tanda waqaf. Jadi teman-teman, ketika kita sedang tadarus atau membaca Quran, ya kita pasti menemukan tanda-tanda waqaf seperti ini yang ada di sini. Apa saja dan bagaimana hukum bacanya? Nah, kalau di sini jim namanya waqaf jaiz, ya, jaiz. Boleh waqaf, boleh terus. Jadi kita boleh memilih di antara keduanya. Kalau kita sedang tadarus bertemu huruf jim, biasanya ada di jimnya kecil, ya, atau di depan huruf di tengah-tengah ayat. Itu namanya waqaf jaiz. Jadi boleh memilih di antara keduanya. Ketika kita sudah tidak kuat nafas atau kita hendak berhenti, ya boleh. Atau kita ingin lanjut, ya nggak apa-apa. Nah, kalau seperti ini huruf mim namanya waqaf lazim. Waqaf lazim yaitu waqaf yang harus waqaf. Ya, jadi kalau kita bertemu ini huruf mim ada di tengah ayat biasanya, terus di depan huruf namanya waqaf lazim, yaitu harus waqaf kalau kita sedang tadarus bertemu huruf atau waqaf, tanda waqaf seperti ini huruf mim. Nah, contoh apa yang ketiga yaitu waqaf mamnu, ya, lam alif disebutnya waqaf mamnu, bukan teman waqaf utama terus. Jadi ini bukan tempat waqaf, ya. Jadi harus diutamakan lanjut terus bacanya ketika bertemu waqaf mamnu atau lam alif. Di sini ada qaf dan lam. Kita bisa sebut qola, berhenti lebih utama, namanya waqaf aula. Waqaf aula, lebih utama berhenti, lebih utama. Jadi ketika kita lanjut, ya nggak apa-apa, cuman lebih utama atau lebih baiknya ya berhenti ketika bertemu huruf atau waqaf aula, qola. Nah, di sini sola, kita bisa katakan sola, namanya waqaf wasol aula. Ini kebalikannya dengan qola, ya. Sola kebalikannya dengan qola. Wasol aula itu lebih utama atau lebih utama lanjut atau terus atau wasol, ya. Jadi kalau qola lebih utama berhenti, sola wasol aula lebih utama lanjut atau wasol. Karena di sini keterangannya lebih utama, maka tidak apa-apa ketika waqaf. Ini namanya titik 3 ini disebutnya waqaf muraqabah atau waqaf mu'anaqah. Ya, boleh waqaf di salah satu tanda tersebut. Nah, jadi ini tanda 3 seperti ini biasanya ada di surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. La raiba fi itu ada titik 2 atau titik 3 di situ di ayat itu. Nah, jadi kita di sini disuruh memilih salah satunya. Jadi misalkan di sini ada huruf, ya. Nah, contoh di sini kita membaca bertemu 3 titik ini, maka kita disuruh memilih keduanya. Kalau ada titik pertama pasti ada titik keduanya, ya nggak mungkin cuma satu doang. Nah, jadi ketika kita waqaf di sini, ya, titik yang pertama, maka di titik yang kedua kita diharuskan lanjut terus. Jadi nggak boleh waqaf. Nah, misalkan lagi contohnya kita lanjut atau tidak waqaf di titik yang pertama, kita lanjut atau kita lewat, kita wasol, ya, di titik yang pertama. Nah, di titik yang kedua kita diharuskan waqaf. Boleh waqaf di salah satu tanda tersebut. Jadi waqafnya di salah satu tersebut. Gak boleh lanjut semua, ya gak baik ketika lanjut atau wasol semua, ya gak baik juga ketika waqaf di antara keduanya. Wallahu a'lam.
namanya wakaf muraqabah atau mu'anaqah. Nah, kita akan coba berikan contohnya. Nah, yang tadi pertama adalah huruf mim ya, namanya wakaf lazim. Nah, ketika kita sedang tadarus bertemu wakaf lazim, fatawalla anhum. Nah, kita wakaf di sini. Ya, wakaf itu berhenti. Fatawalla anhum. Wakaf. Kita lanjut lagi. Yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ya, jadi kita lanjutnya di sini. Yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Nah, waqaf di sini namanya waqaf lazim, yang itu berhenti. Nah, di sini ada waqaf jaiz ya. Waqaf jaiz itu pengertiannya boleh memilih di antara keduanya. Jadi kita misalkan waqaf di sini. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Nah, kita waqaf di sini. Kita lanjut. Innahu hakimun alim. Nah, kalau kita waqaf, coba kalau kita lanjut. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Nah, jadi pilih di antara keduanya ya nggak ada masalah ya. Jadi bebas milih waqaf, milih lanjut. Nah, itu pengertian namanya waqaf jaiz. Nah, di sini namanya waqaf aula ya. Jadi pengertiannya lebih utama waqaf. Contoh, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Waqaf. Kita lanjut di sini. Afala tadhakkarun. Afala tadhakkarun. Nah, kita mulainya dari sini karena kita waqaf di sini. Nah, ini contoh namanya waqaf aula, lebih utama, waqaf atau berhenti. Nah, contoh ke berikutnya. Di sini ada lam alif ya. Nah, sering kita temukan seperti ini. Ini namanya waqaf mamnu ya. Jadi diharuskan lanjut. Gak boleh berhenti. Di sini tidak ada waqaf ya. Di sini tidak ada waqaf. Contoh bacanya. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Jadi lanjut, sini tidak ada waqaf. Kalau bertemu waqaf mamnu, jelas ya. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Oke, jelas ya? Kita mengenal waqaf mamnu, yaitu tidak ada waqaf di sini. Nah, di sini contoh berikutnya yaitu tanda titik 3. Nah, ya. Nah, ini yang di surat Al-Baqarah ayat kedua. Nah, di sini titik 3. Nah, kita akan berikan contoh. Jadi pengertian yang tadi, ketika diharuskan disuruh memilih di antara keduanya. Ketika waqaf pertama, maka yang kedua tidak ada waqaf. Ketika wasal pertama, maka yang kedua tidak ada wasal. Jadi disuruh memilih kedua. Kalau pertama waqaf, maka kedua wasal. Kalau yang ke pertama wasal, maka kedua waqaf. Kita beri contohnya. Dzalikal kitabu la raib. Waqaf. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, di yang kedua kita tidak waqaf atau wasal ya. Kalau pertama kita waqaf, maka yang kedua wasal. Contoh yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah,
kalau pertama wasol, maka yang kedua waqaf. Jadi milih antara keduanya. Wajrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Di sini pengertiannya wasol aula, jadi diutamakan wasol atau lanjut, jadi tidak waqaf ya, wasol. Wasol itu lanjut. Wajrukil bahra rahwan in, jadi tidak ada waqaf lanjut. Wajrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Shadaqallahul azim. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Nah, di sini perhatikan. Allazi lamnya ditekan, al-zi di sini zi-nya panjangkan 2 harokat ya. Jadi kita mengingatnya ketika kasroh bertemu ya mati panjang 2 harokat. Tawaffa fa-nya panjang, lalu ditekan fa-nya karena harokat tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat. La di sini panjang sampai 5 harokat. Ya mati ditekan, ya tasdid ditekan tay ya. Bi panjangkan 2 harokat. Ini namanya waqaf mamnu. Jadi kalau kita bertemu waqaf seperti ini diharuskan lanjut saja atau wasol ya, tidak ada waqaf di sini. Ku panjangkan 2 harakat karena domah bertemu waw mati. Lu panjangkan juga 2 harakat sama seperti ini. Lam panjang sampai 5 harakat sampai 6 harakat. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Jelas ya? Suaranya serak. Oke, kita lanjut. Mata'un qalil, mata'un qalil. Nah, ini namanya kita di sini belajar mengenal waqaf ya. Ini namanya waqaf aula, jadi lebih utama berhenti. Jadi kita berhenti di sini. Mata tanya panjangkan 2 harakat, tanwin bertemu qaf, maka tanwinnya dibaca samar dengan gunnah karena qaf ini huruf ikhfa. Lil kalau kita waqaf di sini maka menjadi mad arid lisukun dipanjangkan sampai 6 harakat. Ini namanya ingat-ingat waqaf aula, pengertiannya lebih bagus berhenti atau lebih utama. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah, di sini ini namanya waqaf jaiz. Jadi kita disuruh memilih boleh waqaf di sini jahannam ya, atau kita melanjutkannya jahannam wa bi'sal mihad. Jadi waqaf jaiz ini bentuknya jim. Ini kita boleh berhenti atau boleh lanjut. Ya, perhatikan mim tasdid dibaca gunnah. Wa-nya di sini panjang 2 harakat. Nun tasdid dibaca gunnah. Ha panjang 2 sampai 6 harakat dal mati atau waqaf. Mati karena waqaf dibaca qalqala. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jelas ya? Nah. Qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun.
Nah, di sini perhatikan inna, shad dan lam atau kita mudah mengingatnya sholat ya. Ini namanya wasol aula. Jadi kebalikannya waqaf aula. Wasol aula yaitu pengertiannya wasol atau lanjut lebih utama. Kalau waqaf aula tadi waqaf atau berhenti lebih utama. Ini kebalikannya wasol atau lanjut lebih utama. Ko panjang 2 harakat, nun mati dibaca samar dengan guna. Qala antum syarrum makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Perhatikan ya, mim tasdid dibaca guna. Domaten ya bertemu mim maka dibaca samar dengan guna. Mimnya dibaca guna. Ka panjang 2 harakat. Fataten bertemu waw dibaca idgham bigunah ya. Tanwin bertemu waw maka dibaca gunah. Diidghamkan ke huruf waw lalu dibaca gunah. Wallah lafaz Allah panjangkan 2 harakat. Ma panjang 2 harakat. Fun panjangkan sampai 6 harakat. Inna wa'dallahi haqqul fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ini wasal aula ya, tadi lebih utama berlanjut atau lanjut. Nun tasdid dibaca gunah wajib. Inna wa'dallahi haqqul. Domat yang bertemu huruf ikhfa. Haqqul fala. La-nya panjang 2 harakat. Fala taghurran. Nun tasdid dibaca guna. Rannakumul hayatud dunya. Dunya. Nah, di sini nun mati bertemu iya. Kenapa dibaca jelas nunnya? Karena termasuknya izhar mutlak ya. Jangan dibaca duya. Kalau kita melihat nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham maka ini menjadi duya, tapi ini disebutnya izhar mutlak. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Famai nun mati bertemu ya, namanya idgham bi gunah maka digunakan huruf ya. Jadi nunnya dianggap tidak ada. Lalu dibaca gunah. Ya baca mantul. Ya bataghi ghairal isla panjangkan 2 harakat. Midi dinya panjangkan 2 harakat. Dibaca samar dengan gunah. Falai nun mati bertemu ya diidghamkan huruf ya. Falai yuq baca mantul. Qalqalah sughra yuqbala min. Jadi nunnya mati dan hanya mati, jadi dikenakan hanya diikut sertakan min gitu. Jelas ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Oke, jelas. Hatta idza sawa baina sadafaini qala al-fukhu. Hatta taknya ditekan, hatta taknya dipanjangkan 5 harakat. Iza panjangkan 2 harakat. Sa 2 harakat. Wa 2 harakat. Baina sadafaini qa 2 harakat. Lan qala fukhu. Nun mati bertemu fa. Hatta
idza sawa baina as-sadafaini qala fukhu. Jelas? Oke, kita lanjut. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh. Nun mati bertemu ya, langsung ke huruf ya. Lalu baca guna. Iyamsaskum qarhun, dibaca sama dengan dengung. Faqad qalqala sughra massal qawma qarhun, digombi guna hum mithlu. Oke, jelas ya. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithlu. Jelas ya. Allahu a'lamu bima labithu. Ini namanya qaf jaiz ya, kita coba biar di sini. Allahu a'lamu bima labithu. Ma panjang, thu kalau kita berhenti di sini panjangkan 2 harakat. Tapi kalau kita lanjut atau wasal. Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Ya, lahu kalau kita wakaf di sini, lahu ghaibus samawati wal ard. Wa ma panjang 2 harakat, wa panjang 2 harakat atau 1 ayunan ya. 2 harakat atau 1 alif. Wal ard, jadi ra mati, dha mati, wal ard gitu, sama-sama dibaca hurufnya, dha-nya diikutsertakan. Shadaqallahul azim. Mohon maaf ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.